dulu. Oh please, bring applause to Melvin. Ding 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 ding. Let me share screen first. Okay. Bentar. Kanvanya udah kelihatan belum? Wait. Oke, udah. Oke. Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Nama saya Melvin dari kelas 9A, absen 18. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas patung seni. Saya membuat patung yang bernama seseorang yang sedang memegang payung saat hujan. Bahan yang saya gunakan adalah tanah liat, alasannya karena tanah liat menarik perhatian saya. Lalu alat yang digunakan ada kertas, tanah liat, penggaris, dan sedikit air. Saya membuat patung ini terinspirasi dari hujan, karena saat saya sedang memikirkan ide, saat itu sedang hujan deras. Lalu ya saya dapat ide untuk membuat seseorang memegang payung. Hasil sementaranya ini. Dan ini prosesnya. Videonya agak Yes.
Maaf kalau videonya tadi agak nge-lag, sepertinya jaringan tidak berpihak dengan saya. Terus waktu dan tantangan. Saya membutuhkan 2 hari untuk membuat patung ini. Lalu karena sebelumnya saya sempat membuat patung satu lagi, tetapi yang satu sudah keburu kering dan saya lupa ide saya mau membuat apa, jadi saya membuat lagi. Dan juga ada tantangan saat saya meminta bantuan dari adik saya untuk memvideokan proses. Dari refleksi dari proyek kali ini, saya dapat coba hal baru dan mengembangkan ide saya saat membuat patung dari tanah liat. Dan saya puas dengan hasilnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Melvin. Terlepas dari bufferingnya video ya, itu nggak masuk dalam pembahasan ya, karena saya rasa itu bukan hal yang pokok untuk saat ini. Saya sukanya, tapi kalau diperhatikan juga ya teman-teman dan Melvin juga, ketika buffering itu juga mempengaruhi mood juga kan ya, pada akhirnya kan ya, ketika kita presentasi. Nah mungkin itu buat teman-teman yang lain, besok lagi kalau kalian expo, pastikan itu siap dengan segalanya, termasuk jaringan dipastikan ready, sehingga tidak menggoyahkan mood kita. Itu sepele ya, tapi kalau kita tidak memastikan semuanya, biasanya akan membuat kita sedikit down dan kurang bersemangat untuk melanjutkan presentasi. Dari Melvin ini sudah cukup bagus karena dia sudah mulai mengatakan bahwa inspirasinya jelas ya. Ketika turun hujan dia terinspirasi terus membuat patung manusia dengan payung ya. Terlebih saya yakin ada sebuah makna yang lebih mendalam dari sekedar hujan dan ada payung itu ya. Karena secara tidak langsung pas saya lihat fotonya itu kayaknya menggambarkan kesedihan, kesendirian, kesepian gitu ya. Karena kenapa gitu? Karena fotonya di sebelah kaca, yang di luar kelihatan ramai, sedangkan dia sendiri di rumah itu kan kayak kita terkungkung di rumah yang tidak pernah bisa kemana-mana, merasakan kesepian gitu, kayak kita membatasi diri gitu. Maaf, Bapak. Itulah menurut saya ya sebuah penggambaran diri ya. Jadi dulu saya pernah bilang ya, ketika kita bikin karya, saya yakin di balik karya itu ada sebuah makna. Tinggal bagaimana kamu bisa menarasikan dengan pas atau tidak. Narasi saya seperti itu ya, punya Melvin. Yang perlu kalian cermati dari Melvin, salah satu yang di luar apa ya, di luar ini yang sedang saya lakukan di SMA juga ya. Di luar dari objek utamanya adalah bagaimana cara dia men-shoot objeknya, itu bagus banget. Coba share lagi, Vin. Yang foto kamu sama karyamu dan juga karyamu yang sedang di pojokan itu. Videonya. Enggak, itunya gambar yang dikirim ke GC. Oh, yang dikirim, yang di GC maksudnya. Oh, coba sambil kamu nyiapin ya, nanti kamu share screen aja sambil saya jelasin. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Kalau kalian ingat prakarya kelas 8, bagaimana packaging mempengaruhi minat seseorang untuk membeli dan juga suka gitu ya. Nah, mana? Yang hasil atau yang hasil aja yang foto doang. Nah, itu. Perhatikan teman-teman ya. Ini saya suka nge-shootnya, nggak tahu ini yang shoot adikmu atau siapa? bentar. Oh, memang jaringanmu lagi lelah ya. Iya, tidak berpihak dia. Yang foto itu tuh patungnya doang ini. Bisa mau foto juga, tapi itu coba lihat foto patung itu. Kayak nunggu hujan di musim kemarau ya ini. Kayak nunggu kepastian dari dia sama bedah. Nah itu guys ya, bagus ya shootnya ya. Ini semacam ingin mengatakan bahwa memang di luar itu indah sebenarnya ya. Tapi saya harus melindungi sekitar saya. Di dalam tapi pakai payung, itu buat apa ya?
Kalau saya analogikan ini seseorang yang tetap ingin menjaga sekitarnya. Jadi kamu tuh tipe-tipe penyayang keluarga ya. Sayang sama adikmu berarti ya. Walaupun nyebelin ya. Iya. Kamu nomor berapa, Vin? 1, nomor 2, 3? 2. Nomor 2. Ya. Kamu tengah-tengah? Iya. Oh ya udah sama kayak saya. Saya juga cewek. Itu yang moto siapa, Vin? Yang moto aku. Pakai kamera HP atau kamera DSLR? HP. Oh, bagus ya. Coba yang satunya yang foto wajahmu. HP-nya iPhone, Pak. Ya, yang ini adikku. Aduh, tahu kan gua. Bagus tapi ya. Bagus. Cuma modelnya bajunya nggak siap-siap tuh kayak lagi main aja. Ini bagus ya. Thank you, Win ya. Itu menurut saya bagaimana cara shootnya cukup. Cara shootnya ya. HP apapun itu kalau cara shootnya nggak bagus ya nggak akan bagus hasilnya. Kalau kamu tahu dulu ada Mr. David, kamu pernah merasain Pak David nggak sih? Belum ya? Pak David kan kelas 7, Pak. Nah, ada ya. Pas tunjukkan Pak David udah pergi. Ya, Pak David itu salah satu orang yang menurut saya bagaimana cara dia nge-tag foto, ngambil foto itu bagus. HP-nya Xiaomi Note 8. Tahu saya ingat sekali kok itu. Tapi bagaimana dia shoot-nya, bagaimana dia membuat bokehnya itu dapat banget. Jadi terlepas apapun itu, HP apapun, kalau kita bisa cara ngambil dengan tepat, juga hasilnya memuaskan. Saya yakin punya Nadine nggak cuma sekali foto itu, berulang kali pasti. Enggak, ribut dulu saya sama adik saya. Teriak ya ampun, liatin bocil-bocil di HP depan campur mukanya. skill gitu, Pak, jadi bagus. Iya, karena ada emosi di situ ya, yang meluap-luap sehingga tercurahkan di dalam kamera itu. Dari Mevin bagus ya, saya suka simple dan juga terlihat sekali ketika dia sebel sama bufferingnya itu, sehingga presentasi setelah itu agak pengen cepet-cepet selesai aja pokoknya lah. Tadi dari pemaknaan bagus ya, ketika dia mengatakan puas, itu saya sebagai guru itu juga senang. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang merasakan kepuasan terhadap karyanya sendiri, otomatis kan orang kayak saya sebagai guru tuh ngerasa, wah untung ternyata dia senang kok dengan karyanya dia. Sekalipun objeknya mungkin bagi kita semua tidak dikatakan bagus ya. Tapi ketika pembuatnya itu merasa bangga, merasa puas dengan proses yang dia alami, itu bagi saya sudah sangat cukup. Dan karakter ya, kalau Melvin nanti bikin karya lagi dengan karakter yang sama, saya rasa itu lebih bagus ya. Karena dimanapun yang paling penting adalah karakter. Orang paling penting adalah karakter. Karya yang paling penting adalah karakternya. Punya ciri khas jadinya kan ya. Kalau kita hanya sekedar plagiat karya orang, ya seperti yang sering saya bilang ketika ada orang jualan lukisan di pinggir jalan itu, gambarnya bagus kan, lukisannya bagus. Tapi karakter dan juga kekuatan value-nya, feel-nya, saya rasa nggak akan sedalam dengan kita yang punya karakter sendiri. Oke, bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Melvin.